Iya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas ini. Datang barang baru tapi agak telat ya, gitulah pokoknya. Mini GT. Ini barang yang saya tunggu-tunggu juga. Nih keren nih. Miata yang ada ini nih. Apa sih namanya? Soft top ya. Ya kainnya gitulah pokoknya ya. Oke lah, langsung kita bahas saja. Ini boxnya di bagian depan seperti ini, warna biru, Mini GT yang begitu. Kemudian di atas ini tulisan Mazda Miata MX-5 NA Naturally Aspirated ya maksudnya. Mungkin ya, Tune version dark blue. Ini gambar mobilnya. Bagian atas ini 1069. Oke, nggak usah dibahas lebih lanjut. Ini medsos dan web bla bla bla. Ini question warning di bagian sini, di bagian belakangnya polos, mana ada tulisan Mazda Motor Corporation Approval number bla bla bla, TSM model, ini logo apa nih, hologram, dan di sini ada tulisan Mazda Miata MX-5 NA RHD. Mantap. Oke, tanpa basa-basi langsung kita buka. Seperti biasa, sayang ini nanti debuan segala macam buat disimpan lagi ya, buka gini aja ya biar aman. Aduh batuk. Baru lihat ada tulisan di sini scale 1/64 tuh, 1/64. Kayaknya mobil ini doang deh kayaknya yang baru-baru, yang lama kayaknya nggak ada ya. Coba nanti lihat-lihat lah di kotak-kotak yang lain. Oke ya, udah kebuka. Ini dia mobil yang saya tunggu. Lucu nih mobil, harusnya mudah-mudahan bagus dan tidak ada defect seperti yang kita tahu tentang Mini GT. Ya, seperti biasa di bagian dalamnya ada mika plastik kayak gini lagi, penahan mobilnya. Ya, boxnya udah kosong gini aja doang. Oke, kita taruh sini aja kali ya. Ini dia, kita bahas mobilannya. Oke, kita puterin dulu kali ya sekilas. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Langsung kita zoom. Ya, cakep. Mana pointer? Oke, langsung kita bahas di bagian depan. Ini yang lucu. Kan sebelumnya juga setahu saya tuh ada mobil Miata yang soft top ini, ada topnya, apa sih namanya, atap kainnya ini. Tapi apa sih namanya, lampunya bulat, dan ini agak berbeda. Lampunya cenderung kotak, apa lonjong? Ya kotak lah, gitu bisa dibilang kotak. Tuh untuk pop upnya, dan dia berdiri ya, tidak tertutup maksudnya untuk lampu depannya. Dan ini di dalamnya juga sudah mika atau resin atau plastik atau apapun itu ya, walaupun itu kayak ada noda hitam nggak tahu apa bagian kiri situ ya. Seperti itu. Di bagian bawahnya juga ini lampunya sudah dari mika juga. Detail di dalamnya nggak tahu tuh, kayaknya nggak ada kayaknya ya, silver doang seperti itu. Di bagian tengah ini ada logo sesuatu. Logo apa nih? Nggak tahu logo apa ini. Miata. Harusnya sih ya Miata, tapi nggak tahu itu apa. Mazda bukan juga, tapi ya gitulah pokoknya. Dan grill di bagian depannya lucu gini, kayak bentuk senyum gitu. Tapi di dalamnya cuman hitam polos dan ada gitu-gitu doang ya. Dan di bagian depan ada lipsnya ini sebentar kita lihat. Sepertinya oke, nyatu sama base ini. Tapi kayak plastik ya feelnya. Ini rasanya kayak plastik, tapi harusnya base-nya kan besi atau plastik juga. Udahlah, nanti kita bahas lagi. Di bagian kap mesin ini ya polos saja, ada bentolan 2 biji ini apa, 2 buah kecerutan. Dan ini catnya kok nggak sempurna ya.
Tuh ada kayak gitu. Terus di bagian sini nih, di bagian ini. Oke, saya tunjuk aja lah. Nih bagian ini. Oke, agak rada-rada gitu tuh. Nih, kok nggak kayak sempurna ya? Tapi ya udahlah. Oke lah, bisa diterima. Kaca di bagian depan ini polos, clear aja, dan ini ada apa sih namanya, wiper 2 biji, harusnya nyatu ya, nyatu sama kaca depan. Detail-detail hitam sampingnya ya seperti itu, dan ini juga ada di detailing warna biru nih. Harusnya ini bagian dari plastik sih, plastik kaca maksudnya, karena ya begitulah pokoknya ya. Kemudian kita bahas di samping sebelah kiri. Untuk bannya ini pasti rolling, sudah pasti Mini GT itu pasti rolling. Dan untuk peleknya ya cukup oke lah ya. Bannya begitu aja, ada alurnya, tapi sayangnya ya begitulah, tidak ada apa sih aduh batuk terus, tidak ada disc brake di dalamnya, tapi dia rolling dengan lancar. Yang namanya juga Mini GT. Kemudian di bagian samping ini ya seperti ini. Untuk catnya balik lagi ya gitu ya, agak kurang sih, tapi ya bisa dimaklumi. Untungnya tidak ketebalan, dan ini garis-garisnya masih terlihat bagus, oke lah. Nanti mungkin bisa dipoles-poles, dia kinclong. Ini ada detail ini sen atau cuma reflektor ya, ya antara itulah ya. Ini dekal yang pasti. Kemudian ada dekal atau stiker maksudnya kan ya, Advan, Yokohama, KS, Parco, Mini GT ya seperti itu. Dan ada di bagian ini apa sih namanya, spion dari karet. Di bagian sini ada ini apa, handle pintu tuh, agak nyebelin ya lihat catnya gini ya, seperti itulah. Ya udahlah, mau diapain. Oke, sudah seperti itu aja. Peleknya lumayan, dan ini bolong ya, bolong. Di bagian atas ini terlihat nih dari sini, ini ya bagus, lumayan, dari plastik ya, kayak kain tuh bentuknya. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang ini yang pasti kacanya, kaca lampu rear apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Lampu belakang ini lumayan bagus, oke, bisa dianggap oke. Detailnya lumayan nih, bagus nih ya, bagus. Merah di tengahnya, di bagian sini oranye sedikit, di sini bulatan apa sih namanya, polos putih kayak gitu, ya gitulah, clear maksudnya ya. Kemudian di bagian sini cuma dekal sayangnya untuk stop lamp kayaknya, dan di bagian apa license plate-nya dia cuman hitam polos begitu aja, udah nggak tahu, nggak ada apa-apa. Dan ini balik lagi ya, nih catnya, aduh, coba saya mau pegang ya udahlah ya, mau gimana. Dan di bagian bawah ini masih ada lagi diffuser atau ya seperti itulah kurang lebih ya. Dan ini balik lagi nyatu sama base. Dan di bagian bawah ini juga ada knalpot yang terpisah sepertinya, dicat warna silver dan bolong. Sayang dalamnya nggak ditemin, tapi bolong, cakep, lumayan lah. Oke, di bagian trunk ini ya seperti ini. Oh ternyata di sini, sorry sebelumnya, tangki pengisian bahan bakarnya di sini. Terangnya ya begitu aja, tidak ada detail. Ini apa, kok nggak hilang apa nih, ya udahlah ya seperti itu. Di bagian kaca belakang ini ya clear aja, dan terlihat ke dalam itu gelap, tidak ada apa-apa detail ya. Tidak ada defogger juga di bagian kaca belakang ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ya sama aja ya, dekal-dekalnya juga sama ya seperti itu, pelek segala macam sama. Dan ini setir sebelah kanan ya, tapi gelap banget. Oke, sebentar mungkin bisa saya tembak lampu, sebentar saya ambilkan. Wait. Ya tuh,
Ya, untuk detail di bagian dalam sih ya, kalau di mana sih nih? Ya begitu. Untuk detail cukup, walaupun cuman hitam doang. Ya udahlah, mau gimana? Namanya juga Mini GT, pasti hitam aja. Cuman untuk ternyata kursinya bucket seperti itu, dan oke, detail di bagian dashboard dan setir seperti itu aja. Apa sih namanya, giginya ya gitu-gitu aja lah. Ya seperti itulah, tapi semuanya hitam, tidak ada detailing warna. Oke, atas nggak ada apa-apa, tapi ada apa sih namanya, tekstur nih, tekstur seperti itu, kayak rada kain-kain itu. Ini yang bikin saya suka nih mobil tuh, daripada yang kebuka aja gitu kosong. Nih cakep nih, lucu. Dan kita bahas di bagian bawah. Bagian bawahnya ini tulisan Mini GT 19 copyright 1990 Mazda Miata use under license, dan ada tulisan made in China. Dan kayaknya bener deh saya, ini plastik deh kayaknya base nya. Enggak, ini kayak rasa plastik tapi besi, harusnya sih besi sih. Beratnya sih kayaknya besi, lumayan berat soalnya. Walaupun nggak berat-berat amat, berasa ringan. Yang pasti nggak seringan DCT. Tapi overall ini bagus, mobilnya lucu. Kayaknya saya pengen ganti pelek yang kemarin deh, pengen dicobain di sini, dan mungkin nanti saya pengen ilangin ini. Kali-kali ini ganggu nih kayaknya. Polos lebih cakep kayaknya. Ini mobilnya siapa kayaknya saya juga nggak tahu, tapi mungkin nanti saya akan apa sih namanya ya, dipoles lagi lah ya. Ini catnya nggak banget sih, masa gini. Tuh kan baru dibuka juga nih. Tuh di bagian belakang gitu. Oke, terlihat nih sebelah kanan itu rada ketebalan cat. Tuh hampir tidak terlihat, walaupun masih terlihat tapi hampir tidak. Tuh di kiri oke. Di kiri oke. Di kanan tuh masa gitu. Ini GT apa-apaan ya Allah. Niat kagak sih jualan. Harganya gitu, naik-naik terus. Ya oke, saya rasa mungkin cukup sekian review dan unboxing ini Mini GT Mazda Miata MX-5. Apa ya? Ya udah gitu aja. Tapi overall ini untuk harga PO-nya sih masih reasonable, masih bisa ya, cukup. Bagi yang suka juga mungkin masih ada kali di marketplace, di toko oranye atau di toko hijau, cari aja. Bagi yang pengen, mobilnya keren, lucu, worth it menurut saya, karena saya suka sih. Dan dia pop up tuh, dia pop upnya, dan bedanya dia kotak, lucu aja buat dikoleksi. Dan lebih lucu lagi kayaknya kalau diganti peleknya nih. Oke, sekian aja review dan unboxingnya untuk mobil kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Terima kasih, bye bye. Yuk bye.